Good morning everyone. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Miss. Selamat pagi Miss. Selamat pagi semua. Selamat pagi Miss. Selamat pagi Miss. Selamat pagi semua. Merdeka. Oke ya. Very good ya anak-anak Miss semuanya. Jadi anak-anak Miss semuanya, hari ini atau saat ini kita mau ibadah online. Jadi anak-anak Miss semuanya sudah siap kan? Semuanya? Yes, very good ya, sudah siap. Dan sebelum kita memulai ibadah kita ini, anak-anak Miss semuanya, Miss ajak untuk berdoa. Ya, berdoa berarti sikapnya harus sopan, ya kan, harus baik. Oke, semuanya ikuti Miss. Ku angkat tanganku, ku letakkan di dadaku, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami mau ibadah. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami untuk kami. Dan juga firman-Mu Tuhan, berkatilah untuk kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mencintai-Mu. Amin. Oke anak-anak semuanya, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, mari kita bernyanyi dulu ya anak-anak semuanya. Lagu kita berjudul Di Rumah Tuhan. Oke, are you ready? Yes, very good. Now let's sing. Aku
kabarnya hari ini sayang? Sehat ya? Iya, kita selalu berdoa supaya anak-anak Miss tetap sehat, Miss-Missnya juga boleh tetap sehat. Baik anak-anak, kita akan mendengarkan cerita Miss hari ini tentang Ratu Ester. Siapa yang pernah dengar Ratu Ester? Iya, pasti ada yang udah pernah dengar, atau mungkin dia nontonnya di Superbook, ya kan? Nah, hari ini Miss akan cerita tentang Ratu Ester. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih berikan kami kesehatan, Tuhan masih menyertai kami, dan kami rindu Tuhan boleh mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kami rindu hari ini belajar dari Ratu Ester, bagaimana dia mengasihi bangsanya. Berkatilah kami ya Tuhan, berikan telinga seorang murid, berikan hati seorang murid, sehingga kami boleh mendengar dengan baik dan menerimanya di hati kami dengan baik dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, cerita Miss adalah tentang Ratu Ester. Miss ada gambar nih loh. Nih, Ratu Ester. Cantik ya? Iya, kayak anak-anak Miss semua yang di rumah cantik-cantik. Dan ganteng-ganteng tentunya yang cowok-cowoknya ya. Nah, Ratu Ester ini adalah bangsa Yahudi. Kalau kita bangsa Indonesia, ya kan sayang? Iya. Nah, Ratu Ester ini tidak ada lagi mama papanya. Mama papanya sudah pergi duluan meninggalkan dia. Mama papanya sudah meninggal. Jadi dia hidup bersama dengan kakak sepupunya yang bernama Mordekai. Iya, namanya Mordekai. Nah, suatu hari pada waktu pagi-pagi, tiba-tiba terdengarlah ada suara ribut-ribut di luar rumah. Pada saat itu, si Ratu Ester sedang merapikan pakaian-pakaiannya. Tiba-tiba ada suara yang sangat ribut. Suara apa itu? Ternyata di luar ada banyak prajurit yang sedang memberitakan suatu berita. Beritanya adalah Raja Ahasiweres ya. Agak susah bilangkan nama rajanya ya nak ya. Ada Raja Ahasiweres ingin mencari perempuan di seluruh kota itu untuk menjadi ratu. Dia mau mencari itu. Lalu si Ester ketakutan. Aduh, gimana ini? Aku kan perempuan, belum menikah. Aku harus ikut juga. Padahal aku nggak mau loh. Aku mau sama saudaraku Mordekai, katanya. Dia sedih sekali. Mordekai tahu kalau si Ester sedang bersedih. Lalu dia bilang kayak gini sama si Ester. Ester, aku tahu kau sedih, tapi kau tidak usah sedih. Ikutin aja apa yang dikatakan raja. Tapi ingat, jangan kasih tahu namamu dan jangan beritahukan kau dari daerah mana, kau bangsa apa. Cukup kau dan aku yang tahu, kata Mordekai. Si Ester pun berkata, baiklah, katanya gitu. Lalu terjadilah pemilihan. Si Ester pergi, dibawa ke istana. Lalu sampainya di istana, raja memilih Ester menjadi ratunya. Wah, kenapa raja memilih si Ester? Karena si Ester cantik. Lalu si Ester orangnya baik, lembut. Raja senang sekali sama Ester. Lalu dibilang raja, aku memilih Ester menjadi ratuku, kata Raja Ahasiweres. Nah, lalu pada saat sedang pesta penobatan Ester menjadi ratu, si Mordekai datang.
datang. Siapa tadi Mordekai? Iya, kakak sepupunya Ester. Dia datang. Pada saat dia sedang berdiri di istana, dia mendengar ada 2 orang yang berniat jahat kepada raja. Lalu katanya, 2 orang ini bilang, kita akan melenyapkan raja. Katanya gitu. Wah, Mordekai dengar. Lalu Mordekai bilang kepada raja, akhirnya orang yang tadi itu dihukum sama raja. Dan si Mordekai dicatat namanya dalam surat di kerajaan. Wah, senang sekali ya si Mordekai ya. Karena dia sudah berjasa menyelamatkan raja. Iya. Oke, berikutnya di raja butuh orang untuk membantu dia. Raja sangat sibuk. Lalu dia mengangkat si Haman. Ini si Haman ya. Mengangkat si Haman untuk menjadi pengawalnya, untuk menjadi kaki tangannya, untuk menjadi orang yang dipercayainya. Ternyata si Haman itu bukan orang yang baik, anak-anak. Dia orang yang iri. Dia orang yang ingin menjatuhkan raja dan ingin menggantikan raja. Nah, dia pun berencana untuk membuat supaya semua orang tunduk kepadanya. Apa yang dilakukan Haman? Dia menyuruh semua orang tunduk menghormati dia. Lihat, ya kan? Ternyata si Mordekai tidak senang. Haman itu orang yang sombong. Untuk apa aku tunduk menghadap dia? Kata Mordekai. Lalu dia tidak tunduk kepada si Haman. Haman marah. Haman marah. Lalu dia membenci Mordekai dan juga semua bangsa-bangsa si Mordekai. Tahu apa yang dilakukannya? Dia membuat undang-undang supaya semua bangsa Yahudi dibunuh. Bayangkan anak-anak dibunuh. Lihat, semua orang Yahudi bersedih. Semua orang Yahudi menangis. Semua bersedih. Berharap supaya undang-undang itu dicabut. Tapi tidak ada yang bisa mencabut undang-undang. Kenapa? Karena undang-undang itu sudah sah ditandatangani oleh raja. Mereka semua bersedih. Nah, akhirnya Mordekai bilang ke Ester, Ester, bangsa kita dalam bahaya, selamatkan bangsa kita, katanya kepada si Ester. Lalu si Ester bilang gini, Mordekai dan semua bangsa Yahudi, berpuasalah kalian, berdoalah untukku 3 hari 3 malam, tidak usah makan, tidak usah minum, berdoalah kepada Tuhan supaya aku dikuatkan. Kalaupun nanti aku tidak diterima dan aku dibunuh, aku siap mati. Wah, baik sekali kan si Esternya kan? Nah, ini si Mordekai sampai bajunya dikoyak-koyakkannya karena dia sedih bangsanya akan dibunuh. Lalu si Ester pun berpuasa. Lihat sayang, dia dikasih makan, dia nggak mau makan. Kenapa? Karena dia mau berpuasa untuk bangsanya. Iya. Lalu setelah 3 hari, apa yang dia lakukan? Dia pergi menghadap raja. Dan coba lihat, Tuhan bekerja membantu si Ester. Karena dia sudah berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan menerima si Ester. Lalu Ester mengundang raja untuk makan. Lalu makanlah dia dengan raja di kediamannya Ester bersama Haman. Dia undang sampai 2 kali berturut-turut. Baik kan? Nah, lalu pada suatu malam Raja Ahasiweros tidak bisa tidur. Dia pun minta pengawalnya untuk membacakan buku kerajaan kepadanya. Dibacakan. Dan terakhir dibacakan, disebutkanlah nama Mordekai.
sepupunya Esther tadi. Oh, dia ternyata sudah berjasa kepadaku. Apakah dia sudah mendapatkan imbalannya? Kata raja. Belum. Oh, kalau begitu dia tanya kepada Haman. Haman, kalau ada orang sudah berjasa kepada raja, apa yang diberikan? Wah, Haman berpikir bahwa dia yang akan mendapatkan itu. Dia pun bilang yang terbaik untuk dirinya. Dia bilang dia harus dihormati, dia harus dikasih pakaian indah, dia harus diarak-arak. Tahu diarak-arak sayang? Dia harus diangkat dengan tari-tarian dan nyanyian-nyanyian. Katanya kayak gitu. Oke, akhirnya raja pun bilang kayak gini. Oh, baiklah Haman. Kalau begitu lakukanlah itu kepada Mordekai. Si Haman terkejut. Ternyata bukan aku. Ternyata si Mordekai. Dia semakin marah kepada Mordekai. Karena sebenarnya dia membenci Mordekai. Tapi dia tidak bisa menentang raja. Akhirnya dia lakukan apa yang kata raja untuk si Mordekai. Besoknya raja diundang lagi sama Ratu Esther. Lalu di situ Ratu Esther bilang, Paduka Raja, selamatkanlah bangsaku. Bangsaku mau dihukum mati oleh si Haman. Kata si Esther. Raja pun marah sekali. Lalu raja berkata, hukum si Haman. Katanya begitu. Akhirnya si Haman yang berniat jahat tadi dihukum gantung di tiang yang sudah disediakannya sendiri. Nah, mulai saat itu raja mengumumkan bahwa hari itu adalah hari kemenangan bangsa Yahudi dan semua bangsa Yahudi harus merayakan hari itu setiap tahunnya. Nah, dari sini kita belajar anak-anak bahwa Esther adalah ratu yang berani. Dia rela berkorban untuk bangsanya. Bahkan dia siap mati untuk bangsanya. Dan satu lagi yang kita lihat, dia ratu yang rajin berdoa, berpuasa untuk bangsanya. Nah, jadi kita belajar dari Ratu Esther. Kita pun harus seperti itu sayang. Kita harus rajin berdoa untuk mama papa, untuk ibu gurunya, untuk teman-temannya, untuk opung neneknya, untuk paman kakeknya, untuk semua keluarga kita. Mungkin sama Uda, Tulang, Tante, Amang Boru, semuanya kita doakan supaya mereka baik-baik dan mereka dijagai Tuhan. Nah, itulah cerita Miss pada hari ini. Semoga kita semua tetap semangat, kita semua tetap sehat, apalagi kondisi pandemi. Tetaplah kita berdoa seperti si Esther. Kita berdoa supaya bangsa kita Indonesia diselamatkan Tuhan. Kita berdoa supaya orang-orang di Samosir ini dijauhkan lagi dari virus corona. Tidak ada lagi virus corona. Kita berdoa supaya semua bangsa di seluruh dunia selamat dari virus corona. Ya, baiklah, sampai di sini cerita kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita ini. Terima kasih untuk ibadah ini. Izinkan kami terus ya Allah belajar dari Ratu Esther. Bagaimana kami terus menjadi anak-anak yang berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami mau belajar seperti Ratu Esther. Tetap setia ya Tuhan kepada Engkau. Karenanya Tuhanlah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri cerita kami pada hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Dadah. Oke, anak-anak semuanya, kalian sudah mendengarkan apa? Mendengarkan firman Tuhan tadi kan? Ya apa? Coba siapa tadi ceritanya atau judul ceritanya tentang siapa? Ayo. Tentang si Esther. Esther itu adalah ratu. Oke, jadi anak-anak semuanya, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan,
sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah mendengarkan nasihat-nasihat dari Miss Lady tadi. Jadi sekarang kita tutup ibadah kita ya anak-anak Miss semuanya. Nah, mari kita berdoa Our Father, oke? Our Father, atau bahasa Indonesianya doa Bapak kami. Ya anak-anak semuanya sudah tahu kan? Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Let's pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, the glory, now and forever. Amen. Oke anak-anak semuanya, sampai di sini dulu ya ibadah online kita untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye and see you.